Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Setiawan. Seperti biasa, di sini saya akan memberikan video-video pembelajaran ya. Dan di sini sekarang saya akan memberikan penjelasan soal hasil dari pembuatan modul kemarin ya. Nah, di sini saya akan mereview dari hasil pembuatan modul yang telah saya sampaikan di video kemarin. Oke, langsung saja. Pertama itu ada cover ya. Ini covernya ya. Yang saya di sini akan mereview dari pertama itu cover itu dengan modul pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 ya, yang disusun oleh kelompok 12 dengan anggota Siti Aminah, ada Tiska Indrawati, dan ada saya sendiri Adi Setiawan. Sini judulnya, kemudian pengantar penulis ya atau penulisnya di sini. Kemudian daftar isinya yang merupakan ulasan nanti dari materi-materi yang ada di modul tersebut. Kemudian selanjutnya masuk ke SK atau standar kompetensi ya. Sini ada satu, melaksanakan tata cara sholat jamak qashar, dan sholat dalam keadaan darurat. Kemudian ada kompetensi dasar atau KD ya. Di sini ada 4 KD, yaitu KD 1.1, KD 1.2, KD 1.3, dan KD 1.4. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yaitu umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib yang waktu yang sudah ditetapkan ketentuan-ketentuannya, seperti harus dilaksanakan dengan berdiri, menghadap kiblat, waktu yang ditentukan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan tertentu, misal dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan darurat ya, umat Islam diperbolehkan melaksanakan sholat ya, ya. Mari kita pelajari modul ini dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan tujuan dari pembelajaran ya. Kemudian selanjutnya itu masuk ke materi ya. Masuk ke materi, yaitu pertama sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak menurut bahasa berarti mengumpulkan, sedangkan sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu dengan sendiri-sendiri ya. Saya di sini akan menyampaikan sedikit-sedikit saja, yang penting jelas materinya, yaitu soal modul. Kemudian macam-macam sholat jamak, di sini ada jamak tadim, jamak takhir ya. Yang kemudian syarat-syarat sholat jamak itu satu mufasir ya, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan perjalanannya tidak untuk maksiat. Kemudian jarak perjalanan minimal 80,64 km ya. Itu menurut ulama tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana disebut di atas, jauh dekat sama saja. Kemudian tidak boleh makmum dengan orang yang mukmin atau dengan orang mukim ya, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Kemudian dalam keadaan tertentu seperti sedang sakit, hujan atau hujan lebat ya. Kemudian berniat sholat jamak. Kemudian praktek sholat jamak zuhur dengan asar ya, dilakukan sholat zuhur 4 rakaat dengan diawali niat ya. Di sini bisa teman-teman baca sendiri ya niatnya. Kemudian sholat zuhur sebagaimana sholat zuhur biasa, sejak dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kemudian setelah melakukan salam, segera berdiri untuk melakukan sholat asar dengan niat menjamak sholatnya ya. Di sini teman-teman bisa membaca sendiri untuk niatnya ya. Kemudian lakukan sholat asar 4 rakaat sebagaimana biasanya ya, sejak dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kemudian sini ada praktek sholat jamak maghrib dengan isya ya, yaitu melakukan sholat maghrib 3 rakaat dengan diawali niat. Kemudian teman-teman bisa membaca sendiri untuk niatnya ya di sini. Kemudian kerjakan sholat maghrib sebagaimana sholat maghrib seperti biasa, yaitu 3 rakaat sejak dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Setelah melaksanakan salam, segera berdiri untuk melaksanakan sholat isya dengan niat sebagai yang ditetapkan di situ ya. Itu teman-teman bisa membaca sendiri. Dan lakukan sholat isya 4 rakaat sebagaimana biasa.
Kemudian sholat qashar dan sholat jamak qashar. Berarti sholat qashar yaitu sholat qashar menurut bahasa berarti meringkas. Sedangkan menurut istilah sholat qashar adalah meringkas sholat wajib 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Kemudian syarat-syarat sholat qashar itu satu, orang yang boleh mengqashar adalah mufasir yang bukan karena maksiat. Kemudian berniat mengqashar berwaktu takbiratul ihram. Kemudian jarak perjalanan sudah ada yaitu 80,64 km menurut sebagian ulama. Tidak disyaratkan jarak jauhnya perjalanan sebagaimana tersebut di atas. Pelaksanaan sholat qashar dalam prakteknya sering digabungkan dengan sholat jamak. Jadi rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah ini dilakukan sekaligus ya. Boleh saja pada jamak takdim maupun jamak takhir. Di sini ada praktek sholat jamak qashar ya, teman-teman bisa buat sendiri. Kemudian hikmah dari sholat jamak dan sholat qashar ya. Teman-teman juga bisa buat sendiri di sini ya. Kan di sini saya akan mereview untuk hasil dari itu sendiri modul itu sendiri ya. Jadi saya tidak akan sedetail untuk menyampaikan isi dari materinya ya. Dan sholat dalam keadaan darurat. Pengertian sholat dalam keadaan darurat, sholat fardhu 5 waktu adalah suatu kewajiban yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan. Dan sholat ini berlaku juga bagi orang-orang yang sedang menderita sakit, sedang dalam kendaraan atau dalam perjalanan jauh ya, dan orang yang sedang dalam keadaan bagaimanapun selama ingatannya masih ada ya wajib mengerjakan sholat. Bagi orang yang sedang sakit maupun orang yang sedang dalam keadaan sulit melaksanakan sholat, Allah memberikan keringanan atau rukhsah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dengan demikian, sholat dalam keadaan darurat adalah sholat dalam keadaan terpaksa. Ya. Kemudian sholat dalam kendaraan. Di sini pelaksanaan sholat ketika dalam kendaraan, baik itu di dalam kereta api, kapal laut, pesawat terbang dan sebagainya adalah sebagai berikut. 1. Bersuci atau wudhu ya. Bila tidak memungkinkan menggunakan air, maka keterbatasan air boleh bertayamum. Kemudian berwaktu takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat. Seterusnya dapat menghadap sesuai dengan arah tujuan kendaraannya ya. Kemudian agar gerakan sholat dilakukan dengan sempurna, tetapi apabila tidak bisa dapat dengan cara rukuk atau duduk dengan membungkuk. Dan jika sujud membungkuknya ya, membungkuknya agak lebih rendah ya. Semua bacaan yang dibaca juga agar dapat dilakukan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sini sholat bagi orang yang sakit ya. Di sini intinya orang yang sakit itu bisa boleh dengan duduk ya. Apabila tidak bisa dengan berbaring ya, berbaring. Bila tidak bisa cukup dengan kedipan mata ya, boleh. Itu intinya seperti itu. Kemudian itu di dalamnya itu dalam modul itu ada latihan soalnya ya, seperti saya sampaikan itu ada latihan soal di sini, ada soal pilihan ganda, ada soal jawaban singkat, ada soal uraian ya. Itu merupakan isi dari modul ya. Mungkin tidak selengkap yang saya sampaikan di video sebelumnya yaitu soal pembuatan modul, tapi intinya ini ya, intinya modul itu isinya seperti ini ya teman-teman. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, banyak kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.